Hero yang kayak lu kalau lihat hero itu jadi inget si playernya gitu. Termasuk Kayak ada karakter Mark sendiri Machop gitu ya. juga sama kan. Dia kan Mark untuk Machop, global Aldo, Aldous kan. Jadi Wiwoy Fanny. dipakai semuanya. Oke kalau begitu kita langsung lihat aja ini dia. Game pertama Let's go. dari Best of 5 series antara Neverwin melawan Clover. Wah, Neverwin melawan Clover dan bahkan nggak cuma itu, Nen. Ini Ando, burung kakatua juga menggunakan hero powernya, yaitu adalah Yves. Yves kemarin selalu lebih memilih Yves dibandingkan Xavier gitu. Xavier bahkan tidak digunakan untuk di match kali ini karena mungkin satu dan lain hal, dan bahkan tadi ada satu flicker yang dikeluarkan sama Whisking lumayan early tapi balik lagi karena dia juga menggunakan talent emblem support, harusnya aman untuk sekarang walaupun dia menggunakan Whisking. Oke, ini benar-benar setelah berkali-kali dari setiap matchnya akhirnya hero-hero yang ikonik, nah itu dia kata-katanya ya, ikonik dari setiap player Neverwin dipakai Tangi, langsung rusuh dia. Masih menggunakan steel cable-nya, masih di retri nggak sih? Oh ditarik. Kan Iron Hook dari Whisking ini akan memperlama ya dari Ardan sendiri untuk melakukan farming. Sekarang lihat steel cable-nya. Habis energinya. Habis energinya di sana walaupun masih ada purple buff tapi belum sempat untuk menyumbangkan ke arah Fit X Yawai. Itu kalau ada energi kelar itu pasti. Tapi nggak ada flicker. Udah digunakan dari Atlasnya. Masih berfarming Ria dan diganggu lagi. Di reset juga dan hampir saja. Masih bisa di reset. Untungnya langsung di retribution. Tapi mau nggak mau ya, tapi bakal ketahan di level yang ketiga karena satu dari Kramernya udah tercuri oleh Bang Tangi. Itu. Masih diganggu-ganggu. Ditarik kembali. Bersama seorang Atlas, tapi lihat Tanginya udah mulai muncul. Ardam yang menjadi sasaran, tidak ada flicker karena dia seorang jungle. Tapi first blood-nya justru diamankan oleh seorang Franco. Whisking Ijul. Bentar, ini gua doang. Apa tuh? Atau emang sebenarnya ya, itu Wiwoy sama Sin ini emang udah janjian pakai skin Christmas gitu loh. Emang iya? Tuh lihat ini, the cable-nya nih. Tuh, ya kan? Oh iya. Cloud-nya juga. Oh iya. Cloud-nya juga makanya kan. Oh iya. Padahal, aduh skinnya Vanita apa Itu yang kabelnya beda? eh Itu gue seneng banget. ini, aduh apa sih yang summer kan? Bukan yang kayak kartun gitu. Oh, aspiran. Nah, itu dia. Oh. Dulu kan zaman-zaman Epic muncul itu yang paling bagus kan, sampai akhirnya yang kabelnya beda itu muncul. Tapi sayangnya di sini turtle-nya sudah diamankan oleh anak-anak dari tim Clover. Oke, timing sih lebih tepatnya tadi barusan karena teman-teman dari tim Neverwin juga masih berada di teritorial lain. Tapi untuk saat ini lihat langsung muncul lagi Tanginya, mengganggu ke arah seorang Ardan dan bahkan mendapatkan satu retribution yang on point terhadap Pistol Wandera. Oke. Kena. Void flicker bahkan digunakan. Bloody Ada Hand. minion sayangnya, Be. Dan bahkan untuk saat ini mau gak mau targetnya akan menjadi super minion dan ada satu biter kupa tapi gak ada kupanya lagi. Dan bakal perfect banget. Belok kiri. Putar-putar jari. Wah bisa gitu, men. Manuvernya bisa gitu ya. Tahu gak di otak gue sekelibat tadi ngomong ya. Itu kan energi tinggal dikit dan Iya. arahnya ke kiri. Udah lem gak bakal bisa. Itu tahu gak? Tadi, Itu matematika nih. Itu belokannya Pitagoras banget. Membentuk segitiga sama sisi dan juga sama kaki. Itulah bedanya player-player sudah sangat-sangat power. Paham pakai Sony Hero udah paham banget belokan-belokannya. Tembok-temboknya buat kabelnya kemana. Manipulation dibuka dan langsung ditumbangkan begitu saja dan bakal ada fatal mungkin di sini tapi di cancel. Lihat Whisking langsung menggigit Atlasnya dan kali ini tidak punya ultimate lagi, tidak punya fataling lagi dan Kupa juga harus mundur ke arah belakang karena saat ini pun Sin masih mampu untuk bertahan lagi dan lagi. Whisking menggagalkan usaha dari teman-teman Myanmar kita dan Whisking terjebak di depan sendirian tapi awas ada steel cable, ada satu point kill takedown dan bahkan Tangi mau mengincar ke arah siapa dan sepertinya ada lockdown juga dari Chase Fate dan bakal tumbang. Marco Chop dapetin satu poin killnya plus Arda mungkin akan tumbang untuk kedua kalinya kah? Enggak, kayaknya masih terlalu jauh walaupun ada pressure yang diberikan ya. Yes, dan real world manipulation tadi ke cancel jadi nggak bisa nge-follow up damage.
ke Ardamnya dan lebih baik mundur kembali dari Aldosnya. Tapi itu benar-benar Whisking udah di posisi yang udah pasrah juga sih, udah kondisi kayak gitu. Tapi untungnya masih bisa di trade. Tiba-tiba datang Fanny-nya. Saya 2 trade-nya. Dan kayaknya timingnya kegigit juga tadi ya sama Kupa ya. Iya, Dia sempat ke mini-stun. Jadi Wah, di flicker Fatalik. Sepertinya Purify tidak akan menyelamatkan nyawa dari Bangsin, tapi Bangsin ngebeli waktu untuk teman-teman yang mendapatkan Turtle Plus. Mungkin untuk saat ini akan ada pressure balasan dari Tangi. Udah mulai muncul ke depan. Ardam dalam ancaman, langsung ada Deadly Catch juga digunakan dan Tangi mencoba untuk menggesek-gesek dengan steel cable-nya, tapi ternyata Whisking dengan flickernya dan itulah dia Tornado Strike langsung mengeksekusi mendapatkan killing spree dari Tangi. Yes, langsung dibantuin sama Whisking di beladihan. Walaupun tidak ada energi untuk steel cable-nya berfungsi karena timing lagi-lagi. Purple buff-nya udah habis. Dan terpaksa harus dibantu tadi sama Whisking dan untung saja masih bisa untuk di shutdown. Kita pakai di sini Marco Chop nih bos. KB ya yang kita tahu. Dia itu, lu kan lahir dari Mobile Legends, lu pasti tahu sekarang berapa jumlah stoknya. Wah, Aldo nggak tahu banget juga. Kayaknya minimal Menit 6. Menit 6 itu udah ada yang rata-rata di 80. 80. Apalagi buat Marco Chop dapat kill ya kan. Dan bahkan buat sekarang nih, dia buka-buka chest plate kayak gini aja dapat assist, udah untung banget. Karena untuk saat ini Healy di belakang. Apo lainnya harus ditumbangkan Tangi. Malah melakukan backstep dengan cepat. Konsil juga sudah digunakan. Dan lihat Tanginya masih mau lebih dan bahkan double kill. Vivi tumbang, Victor kalau kata Bung Gornet. Yes, ini gua yakin banget game 2-nya bakal di-ban sih ini. Fanny-nya. Udah boleh respect sih. Ini udah mulai respect sih begini. Itu ya, bisa kayak dia tuh ngincer samping, terus dia ngincer ke belakang muter itu kan di satu dan dia ya udah kayak udah kita turret lewat aja. Tapinya kayak sekarang dimasukin lagi, lewatin lagi. Pakai Tornado Strike dia langsung mendapatkan 1 poin killnya. Cukup aman sebenarnya untuk sekarang dengan Fanny dari Tangi yang sudah mengamankan 5 kill ya. 5% dari spell karena dia pakai Festival of Blood. 1 kill nambah 1%. Kita sini di arah mid lane nih. Perfect match mengincar ke arah Eve-nya. Turtle-nya masih cukup penuh darahnya. Fatalik di-cancel kembali. Udah mulai diangkat tapi lihat real world manipulation-nya. Menjebak satu orang Shaoli-nya Scar dan si Cuy. Yang berhasil langsung mendapatkan double kill bahkan ternyata di-secure langsung sama Eve ya. Dan menuju langsung ke arah Turtle. Tersisa 3 orang saja dan Tanginya akhirnya tumbang. Oke. Tangi akhirnya tershutdown tapi balik lagi dengan Turtle yang diamankan. Mereka tidak begitu rugi, bahkan mid lane-nya mungkin akan ditabrak. Bangsin, lihat itu dia. Walaupun dengan menggunakan Cloud, tapi sangat amat berani untuk membuka team fight. Ini Net, maksud aku Net. Pemain lama itu lebih suka melakukan inisiasi daripada eksekusi. Iya, atau pemain-pemain seperti Bangsin, yang instingnya apa ya? Kalkulasi. Lu yang pernah bilang ya masalah ya? Iya, insting kayak gitu. Jungler antara Albert sama Bangsin dulu. Iya, bedanya insting. Albert itu tuh bener-bener kayak apa ya? Kayak timingnya pas. Dia tuh tahu kalkulasinya udah cocok gitu kan. Kayak inilah, kayak bener-bener udah disetting kalau dia tuh bakal melakukan eksekusi. Tapi kalau Bangsin tuh kayak feelingnya, instingnya tuh kayak gue maju, gue gak bakal mati kayak gitu. Wih, tiba-tiba ada bacaan Kupa, langsung dihajar kah? Belum ada pergerakan juga dari Whisking untuk mendapatkan seseorang di sana. Masih belum bisa narik satu orang. Perfect match lagi-lagi keluar, akhirnya tertarik. Tapi ke arah seorang Balerik. Mau dikomit kah? Tidak ternyata. Gak langsung di badihan. Karena salah menarik dan bahkan di sini sudah mulai konsil. Tidak terkena siapapun di sana. Hanya Fataling saja tapi langsung di Purify. Dan bahkan terkena tahun dari Tanginya masih bisa survive. Dan bahkan Ardamnya terlalu depan. Killing spree didapatkan oleh Aldosnya dan double kill. Sakit banget itu, stucknya berapa Profesor? Ini wipe out banget. 100 sekali ya. Wah gila. Udah 100 sekali Net ya itu. Dia dari atas farming, Marco Chop langsung terbang ke arah bawah dengan Fate. Dan bahkan ini fightnya kocar-kacir. Kenapa? Bangsinya benar-benar free banget di belakang. Jadi ke dealing damage-nya dia bebas. Blazing juga kena 3, kena 4. Dan bahkan benar-benar kekejar sampai dengan Cecilian-nya yang emang gak bisa ngapa-ngapain di arah belakang. Karena dia udah menggunakan sprint duluan dari Vivi-nya. 1 bar lebih dikit dari darahnya si Pain-nya. Fataling? Agak sedikit ragu kayaknya. Yes, dapat double kill bahkan dari Marco Chop yang ini stack-nya udah bener-bener banyak banget di arah belakang. Lihat bagaimana Sincuy juga join the fight tapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal 2. Itu karena 2 udah saat ini. Di flickerin dapetin 1.
Tapi lagi-lagi tengah tahun dari Beleric ini cukup menyebalkan. Menarik dan bahkan Arda hati-hati terlihat di map dan langsung di flicker. Kematian yang sama. Jatuh di lubang yang sama. Di lane yang sama juga, di top lane. Bersama dua orang yang sama juga. Taki dan Whisking ya. Ini benar-benar seolah-olah bekerja sama untuk menghentikan bagaimana dominasi dari Arda. Dan bahkan lihat monster kill diamankan dan mungkin akan menjadi poin yang kedua bagi Neverwin. Karena Tangi pun melakukan eksekusi yang sama kepada Fit X Yawai. Gila si papan catur dibuka. Movement speednya langsung menurun. Nge-slow banget. Fanny-nya juga langsung sadar. Gila. Itu energinya cukup ya. Kayak setengah tapi dia nggak pakai apapun untuk kayak tornado strike atau bahkan dari cutshot-nya untuk memaksakan penggunaan energi yang berlebih. Jadi pakai dua kabel cukup. Dia bilang nih Be, ini MPL Season 12 bakal ada Neverwin Esports. Neverwin Esports ya. Chemistry terbentuk dari 515. Lihat Bang Sin. Dia membeli Hunter Strike loh. Jadi nanti akan kita lihat movement speednya akan seperti apa. Tapi untuk saat ini Marco cukup mengamankan satu lordnya. Reward manipulation langsung dibuka. Dan ke arah belakang juga lihat cuy. Langsung melakukan blessing duet dengan bebasnya. Purify Wind of Nature digunakan. Tapi ternyata hampir mendapatkan seorang Popol Kumpa. Namun ternyata Sincu yang harus tumbang. Dan di sisi lain sekarat saja dari Ardamnya. Tapi belum bisa ditumbangkan. Dua orang sekarat dari Ardamnya dan juga Apolai yang berhasil lolos cabut ke belakang dan terkena damage tuh red kayaknya yang berlebih dari Sincuy hingga dia tumbang. Walaupun dia udah pakai Purify sama Wind Chan atau Wind of Nature. Sekarang langsung flicker ke depan. Marco Chop, what are you doing? Tapi ternyata masih mampu untuk bertahan sepertinya. Dikejar-kejar dengan slug effect. Fatalik jump in kena dua. Tidak ada flicker lagi bagi Marco Chop dan Whisking juga terpaksa dengan Sanguine Claw. Harus hilang dari Immortalnya tapi ternyata inilah dia. Show must go on. Tangi muncul mencoba untuk mengacak-acak dengan steel cable tapi ternyata hampir saja kita melihat satu movement dan dibalikan begitu saja dengan godlike dari seorang burung kakak tua. Tapi emang beberapa papan catur dari Yves itu keganggu cuma gara-gara Deadly Catch ya. Modal Deadly Catch doang kesenggol dikit. Kalau nggak di tahun sama Beleric, Fataling terkena satu. Masih dimajuin lah, masih cukup berani, sangat berani bahkan. Mega kill didapatkan, mau dihajar lagi, mau double kill, mau lah pasti. Triple kill kah nggak ada? Tapi ada reward manipulation dan mungkin akan triple. Seperti yang Bung Kornet bilang di sana, triple kill dan langsung dieksekusi dengan cepat walaupun ada wipeout di sana. Ada Apolai tapi ternyata 1-0 bagi Neverwin. Ini dia pertandingan yang aku tunggu-tunggu. Aduh. Walaupun aku tahu ini game 1, game 2-nya pasti banyak respect band. Tapi terima kasih banyak, ini game 1 luar biasa. Fun banget sih game yang pertama. Kenapa? Karena aduh, kita ngelihat ada banyak banget hero yang digunakan di tangan yang tepat kayak tadi.